15 Juli 2025, kebijakan YouTube telah update. Banyak para YouTuber yang panik, terutama buat kalian para YouTuber AI dan juga YouTuber yang tanpa muka. Mereka banyak yang berpikir bahwa konten kalian itu tidak akan bisa monetis dengan adanya kebijakan seperti ini. Jadi banyak yang bingung, bahkan ada juga yang malas konten dan tidak upload konten lagi, dan ada juga bahkan sampai menjual channel YouTube-nya. Karena mereka sudah malas bahwa berpikir channelnya tidak akan bisa monet lagi. Dan kita akan bahas kebijakan 15 Juli 2025. Oke, nah jadi kali ini saya akan membahas yaitu update kebijakan YouTube tentang monetisasi program partner YouTube atau bisa disebut dengan YPP 15 Juli 2025. Banyak para YouTuber yang panik, terutama buat kalian para YouTuber AI dan juga YouTuber yang tanpa muka. Mereka setelah membaca ini mengira bahwa konten mereka itu tidak akan bisa monetis dan juga akan didismonet dan tidak bisa monet ya artinya. Dan pasti buat para YouTuber itu sudah melihat semua pembahasan dari para YouTuber senior. Dan saya bisa dikatakan sangat telat sekali karena saya baru buat ini tanggal 16 dan saya upload mungkin sekitar 2 harian. Dan di sini saya akan berikan pendapat saya tentang pandangan update kebijakan YouTube ini ya. Apakah itu benar, apakah itu tidak. Di sini saya akan langsung saja rangkum buat kalian para YouTuber yang masih ragu tentang kebijakan ini. Cara mudahnya itu seperti ini. Kalau kalian punya panutan atau YouTuber senior atau YouTuber yang masih bahas konten AI dan mereka masih monet, itu artinya kebijakan ini itu tidak masalah dan kalian masih boleh untuk mengupload konten AI gitu loh. Jadi kalau kalian lihat panutan kalian masih upload rutin, membuat konten AI dan sebagainya, masih ada iklan, kalian bisa lanjutkan konten AI kalian karena senior kalian masih bisa monet. Apalagi buat kalian para YouTuber kecil yang kontennya masih AI, itu pasti masih bisa monet. Tapi kalau panutan kalian, YouTuber senior kalian itu sudah tidak upload konten AI dan channelnya sudah di-ban, sudah tidak bisa monet dan gak muncul iklan, itu artinya channel YouTube kalian yang membahas konten AI itu artinya sudah tidak bisa monetisasi. Jadi kalian cukup lihat YouTuber senior kalian apakah bisa monet apa tidak, maka kalian sudah tahu kesimpulannya apakah itu masih boleh apa tidak ya. Udah, mudah kan? Itu saya ketika jadi YouTuber, kalau mau lihat apakah konten saya itu bisa monet apa enggak, saya cuma bisa lihat para YouTuber senior. Itu paling cara mudahnya, tanpa harus membaca seperti ini. Tapi buat kalian para YouTuber yang masih ingin membaca dengan jelas dan ingin tahu pendapat para YouTuber-YouTuber lainnya tentang update 15 Juli 2025, maka di sini saya akan mencoba menyampaikan kepada kalian tentang pandangan saya update 15 Juli 2025. Tapi sebenarnya nggak jauh beda dengan pendapat para YouTuber senior lainnya ya. Di bagian sini memang benar yang dikatakan para YouTuber senior. Nah, di aturan 15 Juli 2025, perubahan pada kebijakan monetisasi program partner YouTube YPP untuk melakukan monetisasi sebagai bagian dari program partner YouTube YPP. YouTube selalu mewajibkan kreator untuk mengupload konten yang orisinal dan autentik pada 15 Juli 2025. YouTube memperbarui pedoman kami agar lebih baik dalam mengidentifikasi konten yang diproduksi secara massal dan berulang. Pembaruan ini lebih mencerminkan tampilan konten tidak autentik saat ini. Jadi, kebijakan ini yang akan diluncurkan 15 Juli 2025 itu sebenarnya peraturan yang sudah ada sejak lama. Kok bisa bang? Nah, di bagian sini kalian bisa baca bahwa peraturan ini mengarah ke bagian ini ya. Konten tidak autentik. Kalau kalian nggak tahu apa itu konten tidak autentik, jadi konten tidak autentik mengacu pada konten yang diproduksi massal atau konten berulang. Hal tersebut mencakup konten yang tampaknya dibuat menggunakan template dengan sedikit tanpa variasi di seluruh video, atau konten yang mudah direplikasi dalam skala besar. Kebijakan ini berlaku untuk channel Anda secara berkeseluruhan, artinya jika sebagian besar video Anda melanggar pedoman kami, seluruh channel Anda tidak akan dapat dimonetisasi. Nah, artinya jika konten kalian itu konten AI, lalu kalian masih ada menggunakan otak kalian, membuat judul, membuat narasi yang bagus, ada editing dan sebagainya, itu artinya konten kalian itu bagus. Karena yang disebutkan dalam hal ini adalah konten yang dibuat secara massal dan tanpa ada variasi di seluruh video. Jadi bisa dikatakan mungkin konten kalian itu merujuk kepada konten reupload. Kalau konten kalian 100% reupload, AI digunakan secara massal, buatnya itu langsung. Satu hari bisa langsung bikin 10 dari AI. Nah, itu bisa dikatakan bisa merujuk kepada konten yang
dibuat secara massal ya, tanpa adanya editan dan sebagainya. Jadi saran terbaik buat kalian para YouTuber yang mengupload konten AI, lebih baik kalian itu boleh-boleh aja sebenarnya buat upload konten AI. Tapi kalau bisa kalian tambahkan sedikit editing dan sebagainya agar kontennya itu menjadi bagus dan adanya sedikit nilai. Dan kenapa para YouTuber AI itu sangat panik sekali dengan adanya update ini? Karena di bagian sini mengatakan bahwa konten tidak autentik dan juga original karena kontennya tidak menggunakan muka. Jadi mereka berpikir original itu mengarah pada konten-konten seperti ini atau konten-konten yang dibuat secara manual atau otentik ya. Nah, itu artinya konten kalian kalau AI itu berpikir bahwa tidak original atau otentik ya. Padahal itu jika konten kalian AI dan kalian ngeditnya dan sebagainya itu bisa dikatakan original. Jadi konten kalian itu bisa dikatakan aman ya. Cara mudahnya lihat senior kalian. Jadi kalau kalian seniornya masih update dan masih monet, itu artinya channel YouTube-nya kalian itu aman untuk monetisasi. Dan di sini saya akan mencari tentang pedoman komunitas yang di-share oleh pegawai YouTube ya, atau karyawan YouTube yang jauh lebih valid. Karena pendapat saya bisa aja salah dan juga pendapat lainnya juga bisa salah. Dan kita dapatkan ini. Kita akan jadikan dulu bahasa Indonesia karena saya nggak bisa bahasa Inggris. Nah, ini dia. Sudah saya terjemahkan menjadi bahasa Indonesia. Dari Sarah, tim YouTube atau bisa disebut dengan karyawan Google ya. Nah, jadi mereka itu karyawan Google, bisa dikatakan ini jauh lebih valid ketimbang para YouTuber-YouTuber lainnya. Karena mereka orang dalam. Nah, di bagian sini, hai para kreator, kami melihat kebingungan seputar pembaruan kecil YPP pada tanggal 15 Juli dan ingin berbagi informasi lebih lanjut serta menjawab pertanyaan utama yang kami lihat. Untuk memperjelas, kami tidak memperkenalkan kebijakan YPP yang baru. Artinya, pembaruan ini menggunakan peraturan yang lama ya, tidak memperkenalkan peraturan yang baru. Jadi, peraturannya tetap sama aja. Ini hanyalah pembaruan kecil dari pedoman konten berulang kami yang telah lama berlaku. Kami secara berkala memperbarui dan mengembangkan kebijakan kami berdasarkan konten di YouTube. Jadi, peraturan ini lebih kepada yang diperbarui atau dipertegas ya. Jadi bisa dikatakan sistem mereka itu jauh lebih mudah untuk melihat konten yang berulang dan konten yang tidak memenuhi persyaratan YPP ya. Dan pembaruan ini berujuk untuk mengklarifikasi bahwa kebijakan ini mencakup konten yang diproduksi massal atau berulang. Jadi jika konten kalian itu berulang atau reupload dan sebagainya, itu bisa dikatakan jauh lebih mudah ditemukan oleh YouTube. Makanya banyak sekali para YouTuber yang sekarang daftar monet, ada yang kena konten berulang, ada konten yang kena digunakan ulang dan sebagainya. Makanya saya membuat video ini, cara mengatasi konten yang digunakan ulang dan berulang ya, cara mengajukan banding dan sebagainya. Makanya banyak YouTuber yang kena. Nah, seringkali dianggap spam oleh penonton, konten ini sebelumnya tidak memenuhi syarat untuk monetisasi. Jadi sudah jelas konten yang digunakan ulang dan berulang itu pasti tidak akan bisa monet ya. Karena kami selalu mewajibkan konten untuk menjadi original dan otentik untuk YPP. Kami juga mengganti nama kebijakan ini dari konten berulang menjadi konten tidak autentik. Pedoman ini berlaku terlepas dari bagaimana konten tersebut dibuat. Nah, jadi sudah jelas apakah konten AI itu boleh? Boleh, karena bisa dikatakan konten kalian itu jika original, masih diedit dan juga ada titik original sekali, ada bagian yang bernilai, maka bisa dikatakan konten kalian itu masih aman ya, karena dibuat dengan editing dan sebagainya. Tapi jika kalian membuat konten AI yang 100% AI tanpa adanya editing dan sebagainya atau tambahan sebagainya, maka bisa dikatakan mungkin konten kalian itu bisa aja nanti tidak akan bisa monet. Karena setahu saya YouTube memang makin lama makin update ya. Dulu konten slideshow itu bisa monet, sekarang konten slideshow itu nggak bisa. Nah, terus kita juga ada kebijakan seperti Kopah. Jadi kalau kita bikin konten harus diatur apakah penontonnya itu untuk anak kecil atau untuk dewasa. Terus ada kebijakan lagi seperti pajak Amerika dan pajak Singapura dan sebagainya. Itu sekarang sudah ada. Jadi buat kalian para YouTuber yang ingin jadi YouTuber sampai besar dalam bentuk jangka panjang, jadi lebih baik kalian bikin konten yang aman-aman aja dan original dan autentik. Jangan sampai kalian membuat konten yang tidak autentik ya. Jatuhnya nanti kalian gak akan lama jadi YouTuber, palingan saat ini aja bisa monet. Tapi kalau ada kebijakan baru dari YouTube, itu pasti kalian ada kemungkinan tidak akan bisa monet. Saran terbaik buat kalian para YouTuber, jadilah YouTuber yang pro kreator. Pro kreator itu apalagi bang? Jadi kalau pro kreator tuh kayak saya ataupun YouTuber-YouTuber lainnya yang membuat konten original, itu bisa dikatakan sebagai pro kreator.
Banyak para YouTuber yang mendukung dengan kebijakan ini karena banyak sekali para YouTuber AI itu yang ngedown, jadi mereka malas untuk mengupload konten, dan YouTuber yang original dan sebagainya itu semangat banget karena pesaing mereka itu sangat sedikit sekali. Karena banyak yang kabur karena gara-gara berita ini. Tapi sebenarnya nggak masalah. Kalau kalian lihat senior kalian itu masih aman upload konten kayak gitu, berarti kalian masih aman untuk membuat konten AI gitu ya. Jadi kesimpulannya sangat mudah sekali. Kalian lihat aja senior kalian. Kalau masih monet, artinya masih aman buat kalian para YouTuber AI ataupun tanpa muka. Bahkan channel saya yang Kreatif AG itu tanpa muka juga. Dan juga sangat sedikit memunculkan muka, dan itu masih monet sampai saat ini. Jadi itu dia tentang update kebijakan YouTube monetisasi program partner YouTube YPP 15 Juli 2025. Buat para YouTuber, bagaimana pendapat kalian, terutama kalian para YouTuber konten AI? Apakah kalian setuju? Apakah kalian tidak suka? Silahkan tulis pendapat kalian, mungkin saya bisa melihat keluh kesah kalian mengenai update ini. Sekian dari Agen Daily, dan sampai berjumpa kembali. Dan jangan lupa subscribe ya.